Beri izin akses. Oke, kita mulai. Saya mau diskusi mengenai hal yang antara air sungai dan air permukaan, tapi hubungannya dengan kualitas ya. Ya saya diskusi ini dulu tema riset yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa S1 ya. Hafiz, mungkin teman kerjanya Mas Danang nih ya. Hafiz ya, dia antara ngambil air tanah dangkal di sekitar Citarum dan anak-anak sungai Citarum untuk melihat parameter kimia ya kaitannya dengan kualitas. Oke, silahkan kalau mau ditutup wajahnya lagi untuk kelancaran sinyal boleh. Saya juga. Apakah bahan tayangnya sudah terlihat? Ya, Pak. Sudah ya. Ini resume saja hasil pengamatan data, ada yang primer, ada yang sekunder. Ada 2 periode waktu ngambil, ada 2 mahasiswa, sebab yang satu beda kira-kira 3 tahun, 4 tahun lah pengambilan datanya. Ya, tapi area yang hampir sama ya, dan ini belum ditulis jadi paper ya hasil penelitiannya. Jadi ini area. Jadi mau melihat. Jadi sebenarnya saya diskusi ini Indonesia yang lagi rame itu bully ya gubernur dan wakil gubernurnya. Ya pada prinsipnya sih saya bilang kalau pengandalian banjir dengan sumur resapan ini masih jauh panggang dari api ya, karena kapasitas resapannya dengan debit banjirnya angkanya antara ukurannya jauh ya, artinya nggak apple to apple, jumlahnya nggak sebanding ya, persentasenya sangat kecil kemampuan resapan, apalagi Jakarta bagian tengah ke utara yang dominan sudah lempung semua. Kalau Jakarta dari bagian tengah ke selatan masih banyak pasir halus, ya pasir masih ada. Dan kedua, si wartawan itu nanya, banyak sumur resapan di DKI dibikin dengan dekat kanal banjir timur, ya banjir kanal timur yang dibuat sungai banjir itu terus ngeluar lagi ke situ lagi itu ya. Saya bilang juga ya, tapi saya bilang saya nggak akan bicara lebih jauh masalah politik, saya nggak punya penelitian yang valid mengenai kuantifikasi kemampuan resapan, tapi dari kemampuan resapan yang hanya sekian milimeter per jam, kemampuan resapan dan kemampuan infiltrasinya turun terus seiring dengan waktu hujan, karena kan tanah jenuh. Saya bilang resapan itu mungkin sementok-mentoknya 3% itu udah cukup bagus dari saat hujan puncak. Itu 2%, 3%, jadi 90-an% lebih masih menjadi run off kalau dengan sumur resapan yang seperti itu. Apalagi wartawannya nanya lagi, itu sumur resapan di atas trotoar. Nah itu saya nggak komen lagi siapa yang bikin lagi sumur resapan, kenapa harus posisinya di atas. Sumur resapan ya harusnya di bawah, kalau di atas gimana masuknya juga. Ya saya nggak komen lebih banyak, dan saya minta tidak mewakili siapapun, institusi apapun. Itu pendapat pribadi orang hidrogeologi, takutnya dibawa-bawa. Saya nggak mau ikut ke urusan yang lebih ramai di urusan politik. Ya lebih kurang itu waktu hari. Nah akhirnya saya buka-buka lagi catatan mengenai Citarum. Ya Citarum yang lagi ramai banjir kan banjir isi ulang, istilah di Dayakolot Bajong Soang tuh mereka nyebutnya banjir isi ulang. Isi ulang tuh banjir malam ini pagi sampai sorenya sebelum hujan surut, nanti dia bersih-bersih siang sampai sore hujan, malamnya banjir lagi. Jadi isi ulang mereka sebut ya, daerah Bojong Soang, daerah mungkin kalau saya tunjukkan di peta, kalau Mas Danang pasti hafal lah, dia orang penguasa wilayahnya. Jadi area yang menjadi interestnya. Pointer.
Ini pointer ini. Ya, daerah selatan, maaf. Pen saya ketinggalan kayaknya. Ya, daerah-daerah sinilah, ini daerah-daerah banjir nih. Ke Citarum juga ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini di 2000 tahun berapa nih ya? 13 ya kalau nggak salah, 14. Ini 2014, pengukuran 2014. Nanti ada pengukuran 2018. Sebelum ada program Citarum Harum, sebelum program Citarum Harum ya. Programnya saat itu kan Citarum diberesin begitu masuk ke media sering. Jadi peningkatan TDS memang nyata. Dari hulunya Cisanti, TDS ini di kalau yang warna ini udah pengukuran air tanah ya, ada beberapa titik di sekitar situ cukup banyak. Nah, yang poin itu di badan air sungainya. Nah, ini kalau di badan air yang poin-poin ini ya dari Cisanti terus ya naik ke utara maksudnya, terus ini memang meningkat terus TDS-nya. TDS meningkat. Jumlah nilai TDS di Sungai Citarum kalau dibandingkan dengan begitu sudah masuk ke daerah yang sudah padat penduduk ya setelah Majalaya. Nah, ini yang warna ya, warna ini di sumur di air tanah sekitar situ ya. Kita bandingkan memang nilainya lebih tinggi di Sungai Citarumnya. Jadi Citarum itu memiliki kualitas lebih jelek dari air tanah dangkal. Jadi air tanah di situ juga memang untuk kepentingan penduduk yang tidak terlayani PDAM ya. Jadi dominan sebagian besar untuk MCK, mandi cuci dan ke kamar kecil. Jadi seperti itu. Nah, memang meningkat terus meningkat ya, ini daerah kota, tapi terdilut begitu sampai lewat Dayuhkolot, nanti di Nanjung naik lagi. Ya ini di plot mungkin sama dengan industri yang ada. Jadi industri-industri yang ada ya plot di situ. Nanti terencerkan karena hujan, karena air yang lain. Nah, kalau air tanahnya TDS-nya jelek, yang artinya sudah di atas nilai 1000 atau 800, ini daerah-daerah Sapan juga udah mulai, tapi di selatan itu lebih kecil. Jadi artinya kalau air tanah source yang nilainya lebih jelek itu di utara dari Citarum. Kalau ini kita sebut zona hiporeik. Jadi hiporeik itu air tanah sampai daerah sekitar sungai atau bantaran sungainya. Istilahnya hipo di bawah, reik itu sungai ya, zona di bawah bantaran sungai Citarum itu yang warna ya, kontur TDS sumur. Yang poin TDS dari pengukuran di Sungai Citarum. Ini 2014. 2014 ntar kita bandingkan 2018, 19, 18 akhir setelah ada program Citarum Harum. Waktu itu lanjutannya Hafiz, kalau ini yang mengerjakan mahasiswa sebelumnya. Nah ini setelah tapi belum di map. Kita lihat sama tadi kan TDS, masih TDS dulu, kita belum parameter masing-masing. Ya, TDS-nya ternyata memang turun dari sebelumnya ribuan ya, di air tanah dangkalnya ada yang 1000-an, sekarang kita ukur paling besar 600-an, 600 mg per liter ppm. Ini turun kalau lihat dari data 2018 ya, ini tahun dibuat oleh Abdul Hafiz, ini saat dia S1 ya, S1 dia. Tugas akhirnya air tanah di sekitar Citarum dan air Citarum sendiri tadi yang TDS-nya ribuan bisa sampai 2014 ini tahun 2014 sebelum ada program, dan ini setelah ada program kita lihat TDS turun ya, tapi memang turun TDS-nya belum tentu parameternya bisa turun, paling gede 600-an di anak-anak sungainya. Kalau sebelumnya kita lihat itu bisa sampai 1000 lebih ya, ada yang 2000 bahkan daerah-daerah tertentu ya. Nah, ini 2018. Jadi beda ya, ini belum dibuat apple to apple bentuk gambarnya ya. Nah, tapi parameter nitrat ya, ini nitrat itu air tanah, air sungai itu masih banyak yang
melebihi baku mutu. Jadi TDS-nya oke di bawah 1000. Tapi masih untuk kita minimum di 20 mg per liter ya, air baku ya, kelas 1. Nah, untuk nitrit lebih kecil kalau nggak salah 10. Jadi nitrat dan nitrit setelah ini nitrat itu masih banyak yang angkanya di atas 20. Ada beberapa di air tanah, ada ya, ini air tanah di sungai lebih tinggi umumnya. Karena buangan limbah domestik dibuang ke Sungai Citarum. Jadi problemnya sekarang mungkin limbah domestik concern. Sekarang kita lihat nitrit. Nitritnya ternyata air tanah lebih tinggi. Ya wajar karena kondisinya mungkin lebih miskin oksigen. Ya, nitrit di air tanah walaupun baku mutunya 10 lebih ketat untuk nitrit karena jadi nitratnya memang lebih rendah di zona hiporeiknya sekitar bantaran sungai ya. Ada 10 meter dari sungai, ada yang 20, ada yang 30 meter di mapping di situ sepanjang Citarum. Nah, nitrat lebih kecil, jadi Citarum itu lebih tinggi untuk nitrat. Sungai Citarum lebih tinggi. Tapi untuk nitrit, air tanah di sekitar situ lebih tinggi dibanding Sungai Citarum. Nah, ini juga jadi catatan karena nitrit itu maksimum 10, bahkan kalau di Sungai Citarum nggak ada yang nyampe 10, tapi di air tanahnya tinggi nitritnya. Ini temuan yang menarik karena proses nitrat dan nitrit itu biasanya dari fase nitrat ketika masuk miskin oksigen akan berubah menjadi nitrit, masuk lagi ke dalam zona yang lebih reduksi, masuk menjadi NH3 dan NH4+. Ya, baru denitrifikasi prosesnya balik lagi. Ya. Nah, ini kaitannya dengan nitrat dan nitrit di sepanjang Citarum. TDS kita bisa tangani, artinya limbah-limbah domestiknya masih ada. Limbah domestik itu buangan rumah tangga, buangan kita ya, cuci baju, bekas sisa makanan, itu limbah domestik. Tapi limbah industri mungkin bisa dicegah ya, periode 2014 sampai 18 ya. Nah, saya coba waktu itu sama Hafiz, kita lihat deh boron dalam PPB karena boronnya ternyata cukup signifikan walaupun kita ngitung dalam PPB ya. Nah, biasanya boron ini dihasilkan dari organik konten juga. Jadi di tumbuhan itu ternyata boron karena di sedimen organik boronnya tinggi. Sedimen-sedimen organik itu ada boron ya. Nah, boron terlarut ya hasilnya ini bisa dilihat bisa sampai hampir 100 ppb ya. Jadi kalau dijadiin ppm 0,1 ppm ya. Ini jadi indikator karena boron dan nitrat biasanya begini ya. Ini boron dan nitrat di kasus lain. Ini boron dan nitrat jadi menurut penelitian putus ya? Enggak. Menurut penelitian, jadi di soil itu ada sisa organisme tumbuhan yang mati terdekomposisi ya melepas boron juga ya dalam jumlah yang biasanya akan diikuti dengan pola nitrat ataupun nitrit. Ya nitrat dan nitrit itu boron ya. Bahkan di beberapa pupuk organik itu ada boronnya, boron fertilizer disebutnya. Ya, jadi boron dan nitrat-nitrit ini juga ada hubungan. Ya. Nah ini si resume yang tadi titik-titiknya yang kalau mau diteliti lagi kita punya koordinatnya. Kalau mau dicek lagi dalam kondisi banjir misalnya seperti apa. Dalam kondisi sekarang kalau dua pengukuran 2014 dan 18 tadi dalam kondisi normal ya. Kalau sekarang banjir nih. Belum punya datanya. Ini polanya dari hulu ke hilir. Nilai TDS memang meningkat di titik tertentu. Nah, ini dari kiri itu dari hulu ke kanan ke arah hilir ya. Baik, ini TDS-nya yang tadi ini 2014 datanya. Ya. Ini data-data yang tadi kalau di sumur kalau mau diplot lagi untuk survei yang time series kita sudah punya ada
lebih dari 40 sumur ya yang sudah disurvei di sekitar Citarum Hulu ya, Citarum Hulu dari antara Majalaya sampai ke Batu Jajar sana. Ya, ini titiknya yang kalau memang untuk penelitian belum punya sampel, belum punya ini ya silahkan ngambil di sini lagi. Untuk time series kita juga butuh time series ya. Ini datanya kalau di overlay daya hantar listrik dan TDS itu hampir sama ya, wajar. Ini geologi mungkin saya nggak akan jelaskan, geologinya vulkanik kecuali daerah Citarum endapan danau ya, isinya lempung ya, KL seperti itu. Ini saya, nah ada survei di bawahnya memang kalau di bagian Cisanti itu isinya tufa, breksi ya, itu juga ada geolistriknya. Tapi di bawah Citarum yang menarik hampir semua memang lempung. Isinya resistivity-nya menunjukkan nilai resistivity yang kecil, dominan lempung ya. Walaupun memang ada sisipan-sisipan pasir sehingga ada memungkinkan ada air walaupun produktivitas sumur dangkal itu ya kalau lagi kemarau ya kering. Kalau lagi musim hujan ada air, tapi beberapa bulan setelah musim hujan menuju kemarau sumurnya kering juga. Dan tidak digunakan produktivitasnya rendah lah, kita sebut tidak digunakan untuk andalan konsumsi cukup besar ya. Di Saguling juga masih banyak endapan danau, endapan lempungnya, ini hasil geolistriknya ya. Nah, ada data hydraulic conductivity diambil untuk menghitung berapa permeabilitas endapan di Citarum, di bawah Citarum. Jadi yang lempungnya itu di coring ya, di coring. Jadi kalau disebut sih formasi Kosambi ya, lempungnya itu di coring, diuji di lab. Ya, dapat nilai hydraulic conductivity atau permeabilitas itu 10⁻⁻8 meter per detik atau 10⁻⁻6 cm per detik. Kalau masuk ke litologi kita bandingkan dengan literatur nih, masuk ke clay sampai silty clay, paling gedenya silty clay di situ. Ya, memang itu ada juga yang sampai 10⁻⁻7 ya, ini yang cukup meter per detik, artinya 10⁻⁻5 ini masuk ke silty ya, masuk ke silt. Jadi isinya untuk nanti dihitung kira-kira hubungannya seperti apa. Ada yang cukup masif 10 pangkat yang compact clay-nya 10⁻⁹ meter per detik. Jadi kita punya data juga pengukuran hydraulic conductivity. Ini jadi dasar gitu waktu kemarin yang wartawan cerita nanya ke saya di Jakarta sumur resapan, saya nggak tahu nih data hydraulic conductivity-nya atau permeabilitasnya dan uji infiltrasinya daerah sumur resapan itu dikerjakan nggak? Dicoba dulu nggak dengan uji infiltrasi? Digenangkan berapa rate masuknya ya. Nah, ini uji infiltrasi juga dilakukan. Jadi saya bilang untuk ke teman wartawan ada uji yang simple, biayanya nggak mahal daripada nanti bikin sumur anggarannya mahal banyak. Diuji dulu aja pakai double ring infiltrometer ya. Double ring infiltrometer ada di lab kemarin Pak Pari itu jalan-jalan ke lab itu kemarin buat demo praktikum ya. Untuk angkatan yang kemarin nggak praktikum, jadi mereka datang gantian untuk praktikum yang sifatnya simpel. Nah, uji infiltrasi saya pernah sampaikan nilainya semakin lama diinfiltrasi turun, jadi dari 40 cm per menit misalnya itu turun terus ya sampai uji infiltrasi ini lanjutannya bisa sampai mendekati 1 jam hujan aja misalnya itu bisa laju infiltrasinya berkurang signifikan ya. Ini dalam kondisi sebenarnya tanahnya belum jenuh, belum musim hujan. Jadi kalau kita menguji infiltrasinya di musim hujan, laju infiltrasinya tentunya lebih kecil karena tanahnya moisture content-nya sudah tinggi ya, sebagian porinya sudah keisi oleh air ataupun uap air dalam fase seperti itu. Dan di butir-butirnya juga sudah ada air. Nah, di pinggir-pinggiran butirnya. Jadi laju resapan tuh turun. Ini data sebenarnya ujinya ngerahkan mahasiswa banyak aja sebelum bikin sumur resapan gitu ya. Itu lumayan mahasiswa dapat data, skripsi, tugas akhir.
Nah, baru kita nentuin sumber resapan itu dan kita hitung fair, misalnya cuman mampunya sekian gitu ya. Jadi nggak bisa bilang untuk pengendalian banjir, kalau untuk menjaga kelembapan tanah, mempertahankan fungsi resapan gitu ya, yang sifatnya saya nggak bilang sumur resapan itu buruk 100%, tapi kalau tempatnya salah ya jadi nggak pas gitu ya. Apalagi harus dijual menjadi pengendalian banjir gitu. Tempatnya juga ada yang di kanal banjir timur ya, yang saya bilang tadi hiporeik ya, tanahnya airnya bisa balik lagi ke sungai. Nah, dilanjutkan dengan pemodelan simulasi numerik nih. Gimana sekarang kalau Sungai Citarum kondisinya jelek, walaupun hubungan air dengan sungai air tanah dengan Citarum ini hampir flat, muka air tanahnya itu hampir sama dengan Citarum untuk daerah-daerah tertentu. Jadi artinya pola alirannya sebenarnya masih banyak yang mengalir ke Citarum. Ya, jadi di situ ada sumur-sumur yang dangkal, yang dalamnya cuma paling dalam cuma 10 meter, dan saya tanya penduduknya, ya itu cuma cadangan aja, kalau lagi ini kemarau sih nggak bisa diandalkan. Ya kering gitu ya, airnya nggak banyak. Ya, dan kadang-kadang keruh, ada ya artinya bisa saja muka air tanahnya satu posisi di bawah Citarum dalam kondisi kemarau. Dalam kondisi hujan mungkin dia lebih tinggi dari Citarum normal ya. Tapi kalau Citarumnya banjir, semua Citarum lebih tinggi kayaknya dari air tanah. Ya, jadi daerah banjir ini diplot di daerah yang menurut laporan itu batasnya daerah banjirnya. Ya, jadi yang abu-abu bukan daerah banjirnya yang ya, diperkirakan ya dari model. Ini zona hiporeik atau bantarannya, ya hiporeik, zona air tanah di bawah bantaran sungai. Ya, termasuk di bawah sungainya sendiri. Ini modelnya dibuat untuk memperkirakan kalau Citarum itu tidak dibereskan. Ini kita lihat misalnya dari sisi TDS-nya, tentunya akan memberi input atau dispersi konsentrasi dari sungai Citarum ke air tanah di sekitarnya. Terutama di dua daerah tadi yang spotnya tinggi di Bojong Soang dan sebelum Nanjung tuh ke situ yang cukup tinggi, ada konsentrasi di awal kita lihat konsentrasi TDS-nya tinggi. Ya, sama, dan sebarannya nggak meluas memang karena gradiennya kecil dan di posisi tertentu air tanah juga lebih tinggi dan mengisi ke sungai. Tapi mengungkung di daerah situ saja. Ya, antara dua area situ yang kualitas air tanahnya juga diprediksi akan jelek karena kualitas sungainya juga jelek di situ ya. Ini hasil model dari ini situ Cisanti ya, dari hulunya sampai ke Saguling ya. Itu ya yang saya bisa diskusikan dulu pagi ini untuk jadi bahan diskusi kita ya. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan ya, ataupun mau ide lanjutan penelitian. Saya berharap sebenarnya ada mahasiswa S1 yang melanjutkan, titik-titiknya itu kita kontrol lagi. Jadi nanti 10 tahun ke depan kita sebenarnya punya time series Citarum dan air tanah di sekitar Citarum. Itu. Jadi nggak usah berpikir risetnya harus yang susah jauh di luar Bandung, ya di Bandung juga masih ada daerah riset yang bisa kita kerjakan dan hasilnya time series-nya banyak. Ini baru 14 dan 18. Saya melihat 18 kemajuannya signifikan, tapi nitrit saya catatannya belum bisa dikendalikan, yaitu domestik ya. Limbah domestik, limbah rumah tangga dari kita banyaknya. Atau kita mau ekskursi, Pak Irwan, pakai sepeda gitu, ekskursi pakai sepeda, ambil sampel. Nah, boleh tuh sambil ekskursi ngambil sampel. Dulu juga Hafiz tuh pakai motor sambil jalan, bawa alat geolistriknya juga. Kadang kalau bawa infiltrometer itu pakai mobil ya. Ekskursi pakai sepeda, bawa botol sampel, bawa alat TDS, pH itu bisa. Ya, ngikutin jalur sepanjang Citarum gitu ya. Itu boleh juga itu. Atau mahasiswa S1 sambil kegiatan dalam tanda kutip pengenalan gitu ya, ospek gitu ya, daripada marah-marahin anak orang gitu, ngospeknya mendingan kita nyuruh dia suruh lihat ke sepanjang Citarum situ ya.
hati-hati pas banjir ya. Iya. Nah, kalau sekarang memang kita ini banjir, terutama daerah Bojong Soang situ, itu banjir saya baca di koran namanya banjir isi ulang. Jadi banjirnya setelah surut, nanti malamnya banjir lagi. Surut siangnya, malamnya banjir lagi. Jadi banjir isi ulang terjadi di situ. Nah, saya pengen ngelihat juga pasca banjir itu kualitas air tanahnya perubahannya signifikan atau tidak. Ya, ketika banjir kan ada resapan yang mungkin juga masuk ke situ, ya, dan sumbernya dari mana-mana, gitu. Ya kemarin sih ceritanya Ridwan Kamil merasa bahwa Citarum Harum berhasil. Ya, kalau dari TDS yang 14-18 memang oke lah ya kita cuma nitrat, nitrit, boron dan beberapa parameter itu masih melebihi baku mutu, belum layak minum lah, gitu. Ya sebagai air baku, air minum juga belum bisa. Gitu. Itu mungkin ya silakan kita bisa berdiskusi. Mangga. Ya. Siapa? Ya, silakan. Untuk tadi yang program Citarum Harum itu kan TDS-nya bisa turunnya, Pak. Kalau boleh tahu itu program atau kebijakannya apa aja ya, Pak ya? Salah satunya yang paling signifikan itu ngawasin pabrik-pabrik itu tidak buang, pabrik tekstil terutama dan pabrik-pabrik lainnya tidak membuang limbahnya tanpa melalui IPAL ke Sungai Citarum. Jadi sebelum ada program itu ya banyak pabrik dalam tanda kutip nakal ya itu malam buang tuh, nanti Sungai Citarum warnanya macam-macam tuh, kadang warnanya merah, kadang warnanya hijau ya, dari anak-anak sungainya dulu nanti masuk ke Citarumnya jadi bisa berubah. Nah itu buah limbah industri dominan. Nah, program Citarum Harum melibatkan TNI karena mungkin kalau lewat polisi aja polisinya sudah lemes gitu ya, ngurusin yang lain kali ya, atau gemukin yang lain. Kalau nggak ngurusin yang gemukin berarti. Jadi pakai TNI waktu itu bekerja sama, Citarum Harum itu TNI ngeberesin itu, jadi begitu ada buang, wah itu ditangkap gitu ya. Jadi cuman limbah domestik belum, karena limbah domestik ya kecil-kecil tapi banyak dari limbah rumah tangga, septic tank, yang belum punya septic tank lebih parah lagi ya. Itu belum ada perbaikan. Kita bisa indikasikan dari nitrat, nitrit, terus ada kehadiran tadi boron, ya itu masih signifikan tuh ya. Kira-kira itu. Kalau ke pengendalian limbah pabriknya, Pak ya? Dari pabrik dominan. Sekarang kita kayaknya berhasil untuk pabrik ya. Relatif berhasil, tapi mudah-mudahan berhasil ini nggak cuma karena programnya ini, nanti kebijakannya ganti lagi ya nggak beres lagi. Ya, kita harus tetap bisa bertahan ya. Nah itu, atau memang pabriknya sekarang lagi sebanyak yang shutdown ya, nggak tahu juga ya, tutup gitu. Tapi dari pabrik yang mengakibatkan TDS dan beberapa parameter logam MN yang tinggi. Kalau sekarang kayaknya MN masih ada tapi umumnya tidak melebihi baku mutu. Tapi nitrat nitrit masih melebihi baku mutu. Gitu. Kira-kira. Kalau untuk pengujian titik samplingnya apa harus ini Pak, perhitungannya dengan parameter pabrik tadi itu apa gimana ya Pak? Ya, jadi areanya nih ya, nanti kalau saya share lagi, apakah terlihat share screen saya? Lihat Pak. Terlihat ya, ini daerah ini, sumur-sumur ini, sumur dan sungai ya, di sepanjang itu juga ada sungai yang diambil. Ya, hilang. Hilang suaranya, Pak. Iya, ini gambarnya juga hilang Pak di saya, bentar. Oh, gambarnya juga ya. Udah keluar. Ya. Belum. Iya, ntar lu. Saya bingung nih. Di saya gambarnya malah nggak muncul. Di sayanya nggak muncul.
Bentar. Apakah udah muncul? Nah, udah tapi belum bentuk apa itu? Kalau ini udah, Pak? Udah. Nah, ini banyak sumur, penentuan sumurnya kita ada yang daerah tertentu, misalnya daerah-daerah Ciparai, Majalaya, ini banyak pabrik di sini. Sekitaran, maaf, kalau saya buat pointer, saya nggak bawa ini nih, pen di sini kan. Nah, daerah sini banyak pabrik. Nah, di sini juga mulai banyak pabrik nih. Ya, kalau di sini banyak domestik nih. Tengah kota Bandung, dari arah kota Bandung, Sungai Cidurian, Sungai Cikapundung itu masuk dari arah kota Bandung, dua ini nih. Cikapundung, kalau nggak salah ini ada Cidurian. Ya. Nah, jadi ini sungainya dari selatan Sungai Ciwidey, ada Cisangkuy, Cilaki, ya itu sungai dari Pertanian selatan. di mana, Wan? Pertaniannya? Nah, ini kalau pertanian banyak di utaranya Cikapundung, Pak. Pertanian itu di utara sini, ya lahan pertanian yang intens. Ya di sini juga banyak sawah Di ya. hulu ya. Di hulunya. Kalau di sekitarnya memang padat, Pak, banyak permukiman, ya rumah, tapi umumnya sumurnya tuh dangkal dan tidak, kalau lagi kemarau ya mereka nggak bisa ngandalkan juga, habis gitu ya. Tadi memang kita nguji permeabilitasnya itu kecil. Jadi mewakili daerah sepanjang yang ada industri dan tidak ada industri diambil. Jadi harapan saya ini 47 kalau nggak salah, hampir 50 itu bisa kita ambil lagi. Nitrat, nitrit, TDS diukur ulang untuk air tanah di situ karena koordinatnya ini ada, kita punya koordinatnya ya. Jadi kita ambil lagi terus jadi penelitian, tapi mungkin metode analisisnya lebih bagus. Ya mungkin di telaahnya time series dari 14, 18, sekarang 2022 misal nanti kita ngambil ya ini. Jadi kita punya trennya seperti air tanah yang murni itu infosnya kan nanti kita nguji di lab kita sendiri aja. Kita bisa nguji nitrat, nitrit, ion kromatografi, ionnya apa saja, logamnya pakai ICP-MS, kita bisa uji. Jadi effortnya hanya mau pakai sepeda, tadi kata Pak Fahri, jalan-jalan ekskursi sepanjang situ aja. Hari ini kita zona mana, minggu ini. Ya, terus zona yang lain di minggu yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, misal kita ada di sini dulu di minggu ini, selanjutnya sampai ke sini kita bisa dapat, atau dibagi grup per kelompok dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya. Jadi di grup di sini ngambil 20 sumur, ada yang ngambil 20 sumur, ada yang ngambil 20 sumur, kita bisa punya data banyak. Ini gitu kira-kira kondisinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Menarik, Pak. Tapi kalau untuk kira-kira untuk riset yang buat kita ini kayak buat tesis ini masuk nggak ya Pak? Kira-kira analisisnya digendutin lagi gitu Pak? Kan karena time series-nya udah pas misalkan ke 2022 udah 4 tahun gitu. Nah itu kalau memang kita bisa lakukan time series-nya, jadi S2-nya ngambil data S1 di 14, 18, dan ukur sendiri di 2022. Kita bisa lihat tuh dari 3 waktu interval 4 tahun sesuai dengan PON kayaknya 4 tahun. Kalau itu bisa untuk S2 data, tapi yang mungkin lebih menarik lagi clay-nya tuh apa? Clay di bawah Citarum, mungkin clay-nya ukuran clay, pasti ukuran clay. Tapi mineraloginya apa, misalnya halloysite ya, grup-grup clay low tatur karena beberapa clay kan punya kemampuan mengadsorb logam.
Nah, tapi Tidak ada suara. hilang ya Irwannya. Termute ya. halo, sempat putus ya saya. Putus ya Pak. Iya, sempat putus. Tapi sekarang terdengar nggak? Terdengar Pak. Ya Pak, terdengar Pak suara. Ya, jadi mungkin kalau untuk tesis kita ngambil time series-nya yang kemarin nitrat, nitrit dan logamnya diambil lagi. Ya, kita analisis tidak hanya spasial tapi temporal analisisnya juga. Ya, apakah ada pola tren yang bagus atau pola tren turun, ya. Terus kaitannya mungkin data hydraulic conductivity dan uji infiltrasinya kita tambah. Itu juga bisa ya, dan nambah mungkin data mineralogi dari endapan Sungai Citarum, baik suspended solidnya dan juga sedimen pasifnya ya, sedimen yang sudah terendapkan. Ya, sedimen aktifnya yang terbawa bersama aliran mungkin diuji juga. Ya, kalau saya melihat itu masih banyak celah riset buat S2 untuk di situ, nggak terlalu sulit lah dalam artian dari sisi cost. Kalau memang ada di Bandung, dari sisi pengujian lab kita pakai lab sendiri, ya asal mau ngerjain sendiri ya, jangan nyuruh orang lab nanti suruh bayar. Kalau ngerjain sendiri, preparasi sendiri, ya itu ada ongkos orang. Ya. Nah, itu juga mungkin. Terus kita uji partikelnya untuk melihat logam ini kemana, jangan-jangan jadi endapan gitu ya, sebagian terpresipitasi. Itu kalau memang ada yang mau nerusin, terbuka tuh. Mungkin setelah banjir kita punya data nih 2022. Ada lagi seperti apa sekarang Citarum dan air tanah di sekitar Citarum tentunya. Iya deh Pak. Nanti pengen sering-sering lebih lanjut deh Pak. Iya, kebetulan kan teman-teman Danang kan S2-nya itu ya, S1-nya itu ya. Hafiz, tinggal data sama Hafiz. Nah, kalau Hafiz sekarang air tanah dalam, dia isotopnya. Menarik, isotop air tanah dalam, isotopnya ringan-ringan, Richardnya jauh. Ya, artinya di elevasi yang sangat tinggi ya. Nanti kita seminar lah, kita akan mau segera menseminarkan Hafiz S2 TAT, tapi ada di sumur-sumur tertentu yang yang penurunan muka air tanahnya signifikan, isotop air tanah dalamnya jadi berat. Jadi mirip air tanah dangkal, jangan-jangan bocor gitu ya. Ada leaky aquifer akibat penurunan pressure head di aquifer tertekan, ya. Ada akitartnya belum benar-benar mulus akitart karena masih berselang-seling. Akhirnya air yang dari zona lebih dangkal masuk sedikit-sedikit. Ya, nah isotop yang daerahnya tidak kritis, tidak rusak, yang penurunannya tidak besar itu ringan-ringan semua hasil dari Hafiz ya. Gitu. Itu juga banyak sumur-sumur dalam ya, mungkin artesis mungkin bukan, yang dibuat secara tidak mengikuti kaidah yang benar. Jadi dari atas sampai ujung bawah itu dipasang gravel, ya. Sehingga terjadi kebocoran antar aquifer itu menjadi sangat banyak. Dan umumnya di Indonesia seperti itu. Salah satunya saya pernah mengalami bersama mahasiswa S3 saya. Semarang itu kita temukan ada hampir 1.000 sumur ya, sumur dalam. Tetapi kita hanya percaya ada 64. Yang lain itu deskripsinya kacau, terus kemudian data-datanya tidak jelas lah. Dan itu juga saya kira terjadi di tempat lain. Nah, itu mengakibatkan bocoran tadi Pak Irwan. Jadi melalui aktivitas manusia kebocoran itu terjadi. Tadinya aquifernya tertekan, airnya ke atas, tidak akan ada yang masuk dari air permukaan atau air tanah dangkal, tapi kemudian karena ada produksi dan drop, ganti masuk ke bawah. Nah ini juga ada. Kalau di ini bisa kita zonasi, kita bisa lihat di mana itu, terutama daerah pabrik ya. Iya, betul
banyak apa ya, kontraktor Itu kemarin pembangunan yang ke Hafiz yang lagi dikerjakan gitu. Iya, kalau dengan asumsi bahwa konstruksinya bagus, kita positive thinking, mereka konstruksinya bagus dan diawasi. Tapi di zona yang penurunannya signifikan, yang drawdown-nya besar, ya count of depresinya tinggi, ya di Cimahi Selatan tuh daerah Lewi Gajah, itu isotopnya lebih berat di air tanah dalam walaupun dia 200 meter. Apakah karena tadi yang seperti Pak Darto sampaikan, pressure-nya turun, drop, sehingga ada air yang di bagian atas merembes ngisi ke situ. Kalau kita bilang bahwa oke lah sumurnya tadinya dikonstruksi dengan baik misalnya. Kalau dari awal sudah dikonstruksinya jelek, pasti nyambung itu antara aquifer dangkal dengan atau unconfined-nya dengan yang confined-nya ya, seperti itu. Ya, ntar karena kita kontraknya kebanyakan kan kontrak debit dulu ya. Iya. Maunya dapat sekian liter. Ini kalau pabrik biasanya begitu. Kalau nggak dapat, dia buka screen di mana aja itu, begitu dapat loggingnya screen ada pasir, dipasang screen semua Pak ya. Iya. Iya. Padahal harusnya screen, kemudian disekat ya, di semen, digrot. gitu. Nah itu diperbaiki lah. Ya itu Mas Danang lah tugasnya sama Hafiz yang ngurus itu. Pengen sharing lebih lanjut ya Pak, kalau boleh. Iya, masalah itu. Jadi kalau saya sih berharap ada yang melanjutkan untuk riset ini dan ditambahkan analisis metodenya untuk bisa jadi tesis yang baik gitu. Ya, Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Mas Danang. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Saya akan izin kuliah ini selesai 8.30 Pak. Karena ada keperluan lain di 8.30. Gitu. Boleh izin bertanya lagi Pak? Enggak, bernama silahkan. Masih penasaran Pak terkait nilai TDS yang naik, yang berwarna merah itu Pak. Kan yang indikasinya kurang lebih sekitar 2000 ppm, dan setelah itu di hilirnya menjadi kecil lagi sekitar di bawah 500 ppm. Nah itu apakah karena pure mengendap kemudian jadi encer lagi, atau apakah bisa jadi pengaruh dari waktu pengambilan sampelnya yang setelah hujan gitu ya Pak? Ya itu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Purnama. Ya memang pengambilan sampel waktu itu concern, kita berharap tidak di musim hujan. Ini pengambilan waktu itu di musim kita sebut normal lah, kering-kering banget ya, enggak di bulan Mei, Juni gitu ya. Nah, pengambilan. Nah, kenapa TDS di sungai? Ya, kalau dia hampir sama TDS di sungai dengan pola TDS di Citarumnya, Sungai Citarum dengan air tanah di sekitar Citarum. Ini merah, ini juga sudah mulai ungu dan merah. Ya, kalau saya ambil di sini, saya nggak ketinggalan stylus pen-nya. Ini mana nih? Ya ini air tanah dan sungainya juga di sini polanya. Nah ini juga di sini. Jadi ada source ya, entah nih source-nya ada industri di sekitar situ ya. Nah terus bagian ini turun, ini ada sungai yang dalam tanda kutip TDS-nya rendah, dia ngencerkan atau badan air lain yang ngencerkan masuk ke sini, tapi di sini ada source lagi gitu ya. Nah, di sini diencerkan lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, kalau itu kita harus plot dengan industrinya nih di sini. Apakah memang di sini industrinya? Ini industrinya, apakah di sini? Apakah memang di sini juga kawasan industrinya? Ya, atau di sini juga kawasan industrinya. Karena yang memperbesar TDS itu dari buangan industri kita. Kalau limbah domestik memang TDS-nya tidak terlalu tinggi, tapi nitrat-nitritnya yang tinggi. Kira-kira itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mau nanya lagi Pak, penasaran Pak, kalau sebetulnya apakah TDS itu dia punya korelasi dengan isotop ya Pak? Nah, tidak serta-merta ya. TDS dengan isotop. Isotop kan tergantung trace-nya dari mana ya. Ada yang TDS-nya rendah, isotopnya ringan ya misalnya. Ada yang TDS-nya rendah, isotopnya berat. Isotop mungkin kalau O dan H sangat dipengaruhi oleh elevasi jatuhnya. Kalau air hujan ya.
air hujan. Di elevasi yang lebih tinggi, daerah Richard atau hujan mungkin di Tangkuban Perahu atau di Ciwidey, Patuha, itu hasil analisis kita isotopnya oksigen 18-nya di kisaran -10, -11 per mil. Kalau yang di daerah di tengah kota Bandung itu -6, -5 per mil oksigen 18-nya. Jakarta mungkin -5-an ya. Tapi yang tengah kota Bandung dominan -7 per mil. Nah, ya TDS-nya sama nilainya air hujan. Itu nilainya di bawah 10 ppm, 10 mg per liter. TDS-nya sama, tapi yang jauh berbeda nilai isotopnya. Gitu. Kita pernah uji coba trial air Danau Batur itu TDS-nya 1.500 mg per liter. Air Danau Batur. Mereka bikin air minum pakai karena 1.500 mg per liter atau 1.500 ppm tuh Danau Batur kan nggak bisa diminum airnya. Nah, mereka gunakan buat pertanian dominan. Nah, mereka bikin fasilitas brackish water reverse osmosis ya. Tahun lalu pas Hari Bumi April tanggal 22 saya diundang tuh pas peresmian UNESCO Global Geopark, mereka bikin inovasi pembuatan air minum dari Danau Batur pakai tenaga surya water reverse osmosis. Ada pengusaha dari Bali menjadi sponsornya. Nah, diundang tuh dapat air minumnya. Saya kirim juga tuh air minumnya ke Pak Darto. Ya, airnya sih ya layak minum, TDS-nya jadi 200-an dari 1.500. Tapi kita uji isotopnya sama ternyata. Jadi isotopnya nggak berubah. Jadi karena mereka tidak melakukan pemanasan, tidak ya hanya reverse osmosis ya, tidak ada aktivitas termal kayak direbus. Kalau di termal direbus mungkin isotop ringannya hilang, airnya makin berat. Ternyata isotop Danau Batur tetap ringan. Tetap nilainya segitu juga walaupun sudah dilakukan reverse osmosis, sehingga kita sebut jejak itu nggak bisa hilang. Jadi isotop memang isotop stabil digunakan sebagai penjejakan atau trace ya. Jadi kira-kira itu Purnama. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Izin Mbak. Ya, silakan. Saya cari-cari boron itu banyak di insektisida. Apakah mungkin karena faktor pertanian yang ada di selatan Bandung gitu? Iya. Untuk nitrat sendiri kan banyak di pupuk ya Pak? Iya. Ya mungkin dia larut kah masuk ke sungai gitu, entah itu dari pupuk atau insektisidanya itu sendiri, jadi menaikkan kadar nitrat sama boronnya sendiri. Iya. Nah, itu yang jadi catatan tadi sesuai ini ya, boron dan nitrat. Ya, ini yang saya tampilkan sekarang, boron dan nitrat korelasi. Ini bukan di daerah Citarum, tapi plot tempat lain yang mirip dengan, artinya gini, saya mau ngelihat boron dan nitrat dan nitrit. Ini di daerah tambang. Ini tambang nih. Daerah tambang yang sudah melakukan reklamasi, di daerah disposalnya dilakukan reklamasi. Nah, di sumur-sumur pantaunya dan di seepage-nya kok nitrat-nitritnya tinggi ya, kata mereka. Maksudnya meningkat, bukan. Jadi ya mungkin sisa produk pupuk yang tidak bisa dimakan ya, kayak kita ngasih makan ikan gitu ya, kalau nggak kemakan kan jadi ngendap di bawah dan itu jadi racun juga nitrat-nitritnya ya, NPK-nya. Atau produk dari pemupukan, nah itu tersisa ya lepas nitrat-nitritnya masuk ke dalam air tanah dan sama boronnya juga naik juga. So, saya lihat boronnya kok naik juga nih. Jadi melihat boron nitrat-nitrit ini satu grup. Nah, tadi Pak Faris sampaikan memang dari agriculture. Kalau di banyak literatur menyebutkan keduanya itu punya hubungan, agriculture dari agriculture source ya, atau fertilizer source ya. Dan kita nggak punya boron isotop ya, apakah ini boron dari pupuk atau bukan, kita nggak punya. Tapi kalau nitrogen 15 kita punya untuk uji isotopnya bisa. Nah, kita belum pernah coba juga, tapi ini di tempat tambang nih yang saya sampaikan nih. Tambang yang melakukan reklamasi, mereka dapat temuan nitrat-nitritnya meningkat, terus boronnya juga naik gitu. Nah, ada hubungan nih fertilizer source atau proses pemupukan, proses
Ini yang mengakibatkan peningkatan 2 parameter itu. Ya. Gitu. Atau di Padalarang mereka pakai buat peledakan. Ya kan gini, ANFO gitu ya. Ya, ANFO itu bisa, ANFO ya. Terus dari sianida, CN kan sebenarnya tidak stabil, begitu terpapar HCN ya sisa dari produk pengolahan emas, C dan N itu akan terurai ya. Ini lagi trial nih, ini saya lagi nyuruh di lab kemarin Atin, ini kita ambil deh C-nya, C13-nya berapa, N15-nya berapa, kita masukkan C13 dan N15 alami ataupun dari pupuk. Nah, terus asam sianida kita ukur dulu lah C13-nya berapa, N15-nya berapa. Masih trial ya. Dan kan kemarin kita lihat alat IRMS kita tuh lagi maintenance, lagi jajan tahunan yang lumayan lah angkanya kalau buat kita 200 perak gitu ya. Itu kalau nggak ada pemasukan ya nanti itu rusak juga, jadi harus nyari pemasukan yang lebih dari situ ya. Itu kira-kira ya, makanya saya rajin ngajak kerjasama kayak yang riset yang Pak Reza, Danon gitu ya. Nah, itu saya ngajak Pak Fari gitu ya. Ya karena dari situlah kita lab itu hidup ya, dari dukungan industri. Kalau industrinya nggak support, nggak jalan ke kita juga, kita nanti bingung saya sama Pak Darto nyari supaya alat itu jalan gimana. Ya, itu kira-kira Mas Fari ya. terima kasih Pak Irwan. Ya, itu mungkin diskusi kita pagi ini mengenai nitrat, nitrit, TDS dan kondisi di Citarum. Ya, mudah-mudahan bisa membuka ide penelitian selanjutnya yang nggak terlalu ya menarik gitu ya, nerusin Citarum setelah program Citarum Harum dan lanjutannya gimana. Ya, itu terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita sudah berdiskusi ya. Ya. Masalah Citarum Harum ya, itu bukan hanya masalah ilmiah saja ya, tapi pada masalah psikologi dan tingkat kemajuan masyarakat, sikap hidup masyarakat dan lain. Jadi memang berat itu. Iya. Keterbatasan lahan, suruh buat sumur resapan nggak punya, rumahnya rumah apa itu istilahnya apa rumah murah itu kan. Iya. Itu lahannya cuma berapa, kalau orang buat sumur di sebelahnya buat apa septic tank, jadi harusnya itu diatur dengan rupa septic tanknya di mana, sumurnya di mana secara bersama dibagi. Tapi sulit ini ya, karena orang mungkin kadang-kadang menang sendiri atau memang terpaksa. Kalau sumurnya rusak, tidak ada yang ngurus. Nah, hal-hal seperti itu sama sampah juga lebih-lebih. Pada minggu lalu sampah Bandung numpuk lagi kan? Iya. Belum sampai lautan sampah, tapi mungkin udah timbunan yang besar ya, gunungan mungkin. Nah, hal-hal seperti itu dan mendidik orang untuk lebih apa ya, care terhadap apa kebersihan bersama itu memang sulit sekali ya, harus. Karena itu saya anjurkan ini yang jago-jago apa itu kan mau buat apa film-film atau poster, film pendek gitu. Anak-anak itu dari anak-anak SD itu kasih ini daripada lihatnya yang film Jepang Korea terus. Iya betul Supaya Pak. tahu air dan kesehatan dan lain. Iya. Saya nggak bisa gambarnya. Anak-anak bikin animasi konten. Ya, animasi. Animasi. Saudara nggak bisa mulai di YouTube gitu. Iya, nanti channelnya diviralkan gitu ya untuk ditonton ke anak-anak sekolah. Ya. Oke, itu aja, Wan. Ya, terima kasih Pak Darto dan yang lain. Saya akhiri dan mungkin kita bisa berdiskusi kalau memang kita mau melanjutkan riset yang tadi. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Irfan.